Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam di Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan antara kata Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faya ayyuhal hadirun wal hadirat jamaah ba'da isa jamaah qiyamul lail rahimakumullah fasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimus shalata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Sadaqallahul azim. Yang sama kita hormati Bapak Pengurus Masjid seperangkat kepengurusan lainnya beserta jajarannya. Seterusnya kepada para tuan guru, para ahli ulama, para tokoh masyarakat, ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin dan hadirat jamaah qiyamul lail rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah selalu dengan mengucapkan Alhamdulillah. Berselawat kita kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi ibu dan bapak, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Salah satu tanda orang-orang yang akan mendapatkan syafaat yaumil akhir nanti, di situ tidak ada lagi naungan, di situ tidak ada lagi pertolongan, di situ tidak ada lagi tempat kita mengadu, tempat kita meminta selain kepada Allah. Nah, siapa orangnya? Dia ada syafaat, yaitunya hamba Allah yang dalam keadaan situasi apapun, umat Nabi Muhammad yang dalam keadaan gundah seperti apapun, walaupun kangen pada kampungnya. Abang kangen kan? Nah, iya tahu kok, sama gitu kangen. Abang kangen bisa pulang, saya mau pulang mana ini? Nomor HP aja abang punya, mama ya rumah ya. Anak nggak punya bang. Tapi anak ingat cukup dengan cepat mata dengan surat Al-Fatihah ingat. Waduh, kata apa lagi wajah itu bang. Ada lagi lebih lagi nanti akan kita rasakan di yaumil akhir nanti, di situ ada lagi naungan. Tapi apa ini mulia? Siapa orangnya ini? Abang pengen tak terdapat tuh bang? Pengen tak dapat seperti itu? Orangnya adalah yang gemar berselawat kepada Rasul. Jadi kalau dalam galau, dalam keadaan kangen, rindu banget, mulutnya tadi terucap Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ayo ini bang, jangan kelamun bang. Sallallahu Waktu kita tidak habis, di suatu sisi kita dapat pahala.
dapat pahala, bermanfaat jadinya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita nak panjang waktu kita di malam yang ke-28 ya. Ini ada pesan ini, baik untuk ibunda, ayahanda, kanda semua yang hadir. Ini terutama bagi yang lupa ini, apalagi anak-anak kita, abang-abang kita. Al-insanu makanul khata' wa nisyan. Asal kata manusia itu kan nasyayan sa'u. Manusia itu tempatnya lupa. Nah, jadi inilah ajang kita untuk saling ingat mengingatkan. Merujuk kepada apa? Firman Allah yang kita baca tadi. Aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Abang silakan dirikan sholat, Pak. Bapak silakan Bapak sholat, ajak keluarga. Bahkan itu memang tanggung jawab kita. Allah berpesan di dalam firman-Nya, Qu anfusakum wa ahlikum nar. Pelihara diri kita bukan untuk diri kita saja, bahkan seluruhnya. Dari apa yang harus kita pelihara? Tentunya dari api neraka. Nah, mau awak saya? Oh, abang selaku kakak dari adiknya, abang selaku mama dari keponakannya mungkin, atau selaku bapak dari orang tuanya. Terlebih lagi bapak harus berkewajiban untuk mengingatkan agar terhindar dari api neraka. Jadi Allah sampaikan di sini, silakan kerjakan salat, aqimus shalah, lakukan. Wa atuz zakah. Nah, ini poin kita, zakat. Jadi Pak Ustadz, para Bilal, para dari Pak Pengurus apalagi ini sebagai bahan ingat-ingatnya. Nggak apa sering-sering kita ingatkan Pak, Bu. Kenapa selalu zakat fitrah ini harus heboh kita mengingatkan? Kalau seandainya sempat pengurus Pak Ustadz Bilal di suatu masjid tidak sempat mengingatkan jemaahnya, lupa salah satu jemaahnya, tanggung dosanya Pak pengurus tuh, Pak Ustadznya. Kenapa? Begitu pentingnya hubungan zakat fitrah ini. Jadi abang-abang ini, kalau memang belum zakat tidak bisa pulang, gimana caranya Pak Ustadz? Kita kan bilang tahu. Selagi kita bisa, kenapa tidak? Artinya kita yang bayarin zakat diri kita sendiri kepada asnaf yang 8 itu. Biasanya di rumah Pak Ustadz, ini masalah zakat fitrah ini sering terjadi miskomunikasi. Lebih baik kalau memang kita tidak bisa pulang ke kampung contohnya, diperjelas komunikasi kita dengan orang tua. Yang selama ini biasa orang tua bayar, ya nak, tolong jelas zakat fitrah adik kemana Bu? Zakat fitrah abang sekarang mau dibayar kemana Bu? Udah jelas pembayarannya Bu. Kalau tidak, di dalam hadis riwayat Al-Quran itu disampaikan, ibadah puasa yang abang-abang lakukan ini, yang ibu bapak lakukan selama 1 bulan penuh itu tergantung antara langit dengan bumi. Bu, Pak, ibadah puasa yang kita lakukan 1 bulan penuh itu masih tergantung antara langit dan bumi. Ibadah kita nggak bakalan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Ramadan berangkat meninggalkan kita tidak sempat zakat fitrah. Nah, kira-kira gimana tuh hubungannya? Sama seperti kita sholat, bunda. Hadirin yang dirahmati Allah. Ketika seorang hamba itu sholat, B-nya. Kalau nyado lupa, coba ingat. Ketika antum dalam sholat itu lupa antum, apa obatnya? Pinta sujud sahwi, itulah yang namanya zakat fitrah. Jadi ini memang zakat fitrah. Ketika ada kesalahan kita di dalam melakukan ibadah puasa, namanya manusia kan sudah sebut tadi ya, manusia itu tempat lupa. Terkadang asik ngumpul kayak gini hari siang hari, tanpa disengaja disebut aib orang. Astagfirullahaladzim. Itu udah kena kita itu. Atau tanpa sengaja asik-asik main HP, kelihatan enggak. Memang bahasa kita tidak batal, tapi nilainya di sisi Allah sudah berkurang. Itulah gunanya zakat fitrah tadi.
Apa fungsinya zakat fitrah? Pertama, bagi orang yang menunaikan zakat fitrah saking pentingnya, kalau selama ini kita remehkan, sekarang kita pertegas. Pertama, orang yang berzakat fitrah itu setidak-tidaknya pembersih hati dan jiwanya, terutama hartanya. Sambutannya di sini, kalau kita puasa di bulan Ramadan, membersihkan hati dan jiwa. Ketika kita lengkapi dengan membayar harta kita, memperbelanjakan harta kita di jalan Allah melalui zakat fitrah, dia selaku pembersih harta. Ya sama itu, bang. Oh bang. Zakat fitrah itu, abang pernah punya sumur di rumah? Punya sumur yang masih kayak lama itu, diambil air pakai tali gitu ya. Ada 2 rumah, saya contoh ini. Ada 2 rumah. Satunya ada orang tempat tinggal, sama-sama memiliki sumur. Ya, sumur yang rumah yang ada orangnya ini setiap hari diambil. Yang satu lagi ini pulangnya 1 kali dalam sebulan, bahkan tidak pernah datang. Logika menjawab, coba mana yang bersih kira-kira antara sumur yang sering diambil ini dengan satu rumah yang punya sumur dan jarang diambil airnya ini? Coba. Mana bang? Itulah zakat kita. Sebenarnya tidak zakat saja, baik sedekah berupa harta yang dibelanjakan di jalan Allah, persis seperti orang yang mau membersihkan sumurnya. Jadi kalau abang-abang punya harta, jadilah hartawan. Jadi orang dermawan, bermurah hati. Ingat, pada suatu saat harta kita itu nanti di persidangan Allah akan ditanya duluan. Bahkan di persidangan Allah nanti 2 ini yang paling parah akan ditanya oleh Allah. Dari mana engkau dapatkan dan untuk apa engkau pergunakan? Apa akhirnya? Untuk mensucikannya salah satu tadi, kalau ingin air sumur kita tidak kotor bang, pak, bu, ingat tuh jangan bangga-bangga aja dengan air PDAM. Kita punya sumur, kita biarkan aja itu, malah kita yang rugi dibuatnya. Kalau ingin bersih, ayo timba setiap hari. Seperti itulah orang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Yang kedua, apa manfaatnya kita berzakat? Yang kedua, manfaatnya adalah sebagai keutamaan kita bersolidaritas terhadap sesama. Ya, ada yang fakir, ada yang miskin. Dengan adanya kita bersedekah, dengan adanya kita berzakat fitrah, berinfak dan bersedekah, tampak kebersamaan kita. Dan juga salah satu langkah ajang melatih diri ini agar bermurah kepada sesama. Dan yang ketiga, tidak kalah penting, apa fungsinya? Orang yang gemar melakukan zakat fitrah tanpa ditinggalkan, barulah dia memperoleh arti kemenangan sesuai pelaksanaan hari raya Idul Fitri. Baru disebut hari raya kemenangan. Tapi kalau itu yang kita lupa, kita sekali dua. Tergantung dari ibu dan bapak. Paham ya sampai sini? Jadi kalau selama ini mungkin kita remehkan tentang peristiwa perihal zakat fitrah, kita rugi. Kemudian ingat satu lagi, kita ulang-ulang kaji ini ibu dan bapak, zakat fitrah ini dibayarkan akhir-akhir Ramadan. Bukan Ramadan sudah pergi meninggalkan kita. Barometer batasnya khatib naik mimbar. Ini ingat-ingat semua nih. Ketika khatib sudah naik mimbar, jangan coba-coba lagi, apalagi khatib sudah turun. Usai sudah, zakat fitrah cuma didapatkan di dalam bulan suci Ramadan. Di luar itu tidak ada zakat fitrah. Yang ada zakat pribadi kita, zakat harta kita, zakat mal kita, atau profesi kita, itu baru ada. Baik ibu dan bapak hadirin yang dirahmati Allah, sebagai kita ulang kaji tentang zakat fitrah, mudah-mudahan kita dapat mencernanya dan melaksanakan dalam kehidupan kita. Apalagi dekat lagi kita harus mempraktekkannya. Bagi yang belum bayar, sekadar mengingatkan, bayarlah zakat fitrah kita agar amal ibadah kita utuh diterima Allah Subhanahu wa taala, dan kita hendaknya hamba Allah yang mendapatkan la'allakum tattaqun.
Aku lu qala astaghfirukum fastabiqul khairat kulla yaum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.